Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Febriani dari jurusan Pengelolaan Hasil Perkebunan, Program Studi Teknologi Hasil Perkebunan, Politeknik Negeri Ketapang. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah yang berjudul Pemanfaatan ampas kopi sebagai bahan dulur pemutih kulit tangan. Banyak wanita Indonesia yang menambahkan kulit yang cantik, putih, dan bersih. Kulit yang belang dan kusam adalah masalah kulit yang sampai sekarang masih dicemaskan banyak orang. Ada beberapa cara untuk menghilangkan kulit belang dan mencerahkan kulit kusam pada kulit. Misalnya, dengan menggunakan sandok atau sunscreen sebelum melakukan aktivitas di luar ruangan. Cara untuk menghilangkan kulit kasar dan mencerahkan kulit kusam terus berkembang sesuai dengan kemampuan dan kecerdasan manusia. Untuk menemukan cara tersebut, manusia melakukan penelitian sesuai dengan tujuannya. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan ampas kopi sebagai pemutih kulit pada tubuh. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang dari penelitian ini. Nah, limbah merupakan buangan yang dihasilkan dari suatu proses produk, baik industri maupun domestik, atau juga dihasilkan oleh alam yang kehadirannya tidak dikehendaki oleh lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomis. Bahkan, kita selalu beranggapan bahwa kehadiran limbah selalu berdampak negatif terhadap lingkungan. Berangkat dari pernyataan di atas, ternyata limbah tidak selamanya berdampak negatif terhadap lingkungan. Dimulai dengan maraknya masyarakat yang mengkonsumsi kopi akan meningkatkan jumlah ampas kopi yang tidak bernilai karena dianggap sampah. Minuman yang sering dikonsumsi oleh masyarakat adalah kopi. Sama halnya dengan teh, kopi yang diminum biasanya juga menyisakan ampas yang hanya dibuang begitu saja setelah digunakan. Ampas kopi mempunyai banyak manfaat, terutama pada kulit tubuh manusia yang dapat memutihkan kulit yang kusam, mengatasi kulit kering, dan mengatasi penuaan dini yang dibutuhkan oleh banyak manusia agar kulitnya terlihat sehat, bersih, cantik selalu. Nah, saya juga akan menjelaskan tujuan dari penelitian ini, yaitu menambah pengetahuan mengenai ampas kopi, dan yang kedua, mengetahui apa saja kandungan dari ampas kopi, dan yang ketiga, mengetahui berbagai manfaat dari ampas kopi bagi kulit, dan yang terakhir, mengetahui bagaimana cara menggunakan ampas kopi dalam perawatan kulit. Dan ini, yaitu manfaat dalam penelitian ini. Yang pertama, menambah pengetahuan peneliti khususnya mengenai manfaat ampas kopi bagi kulit. Yang kedua, sebagai bahan motivasi agar dapat merawat kulit dengan baik dengan memanfaatkan produk alami. Dan yang terakhir, memberikan informasi manfaat ampas kopi sebagai pemutih. Statistik tentang kopi. Nah, kopi adalah sejenis minuman yang berasal dari proses pengolahan dan ekstraksi biji tanaman kopi. Kata kopi sendiri berasal dari bahasa Arab yakni kahwah yang berarti kekuatan. Karena pada awalnya kopi digunakan sebagai makanan berenergi tinggi. Kata kahwah kembali mengalami perubahan menjadi kahve yang berasal dari bahasa Turki dan kemudian berubah lagi menjadi kopi dalam bahasa Belanda. Penggunaan kata kopi segera diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata kopi yang dikenal saat ini. Nah, secara umum terdapat dua jenis biji kopi, yaitu Arabica atau kualitas terbaik dan Robusta. Sejarah mencatat bahwa penemuan kopi sebagai minuman berkhasiat dan berenergi pertama kali ditemukan oleh bangsa Ethiopia di benua Afrika sekitar 3000 tahun atau 1000 silamnya lalu. Kopi kemudian terus berkembang hingga saat ini menjadi salah satu minuman paling populer di dunia yang dikonsumsi oleh berbagai kalangan masyarakat. Indonesia sendiri telah mampu memproduksi lebih dari 400.000 ton kopi per tahunnya. Di samping rasa dan aroma yang menarik,
Kopi juga dapat menurunkan resiko terkena penyakit kanker, diabetes, batu empedu, dan berbagai penyakit jantung atau kardiovaskuler. Dan menjelaskan manfaat ampas kopi. Yang pertama, banyak wanita yang telah memanfaatkan ampas kopi sebagai produk kecantikan dengan cara menggunakan sebagai masker wajah. Ampas kopi ternyata memiliki kemampuan untuk mengangkat kulit mati dan mengencangkan kulit. Untuk memperoleh manfaat tersebut dengan cara mencampurkan bubuk kopi dengan putih telur atau madu atau minyak zaitun. Selanjutnya, oleskan campuran tersebut pada wajah. Yang kedua, kopi ternyata juga dikenal mampu mengurangi selulit. Nah, dengan cukup mencampurkan bubuk kopi dengan minyak zaitun. Selanjutnya, oleskan campuran tersebut pada selulit. Bungkus selulit dengan plastik dan diamkan selama 5 menit. Setelah itu, bilas dengan air bersih. Lakukan perawatan ini secara berkala dan Anda pun akan mendapatkan manfaat yang lebih optimal. Kopi juga dapat digunakan untuk menghilangkan bau amis. Setelah makan ikan, tentunya tangan akan berbau amis. Untuk menghilangkan bau tersebut dengan cara menggosok tangan dengan ampas kopi. Selanjutnya, bersihkan dengan sabun dan bilas dengan air bersih. Dengan cara ini, bau amis di tangan pun akan hilang dengan cepat. Setelah itu, ampas kopi ternyata juga mampu mencerahkan wajah yang kusam. Caranya cukup mudah, yaitu dengan cara mencampurkan ampas kopi, minyak zaitun, dan bubuk bengkoang. Gunakan campuran tersebut sebagai masker. Diamkan selama kurang lebih dari 15 menit, kemudian bersihkan. Pemakaian secara rutin akan memberikan hasil yang lebih optimal. Kopi ternyata juga menghaluskan kulit dan melangsingkan badan. Cukup mudah bukan? Untuk memperoleh manfaat ini dengan cara menggunakan ampas kopi atau bubuk kopi yang agak kasar dan gosokkan ke kulit secara perlahan dengan penerapan secara teratur. Nah, dengan penerapan secara teratur ini, lemak-lemak berlebih yang ada di dalam tubuh akan berkurang. Bagi Anda yang memiliki masalah dengan jerawat dan bintik hitam, ampas kopi juga bisa mengatasi masalah ini. Cukup campurkan ampas kopi dengan minyak bayi, selanjutnya oleskan campuran tersebut pada wajah. Nah, pijat wajah dengan lembut, kemudian bilas sampai bersih dengan air putih. Ampas kopi ternyata juga mampu mengurangi resiko kanker kulit. Untuk memperoleh manfaat ini dengan cara mengaplikasikan ampas kopi pada kulit. Saya akan menjelaskan jenis-jenis kopi yang terdapat. 4 jenis kopi yang terkenal di dunia, yaitu kopi Arabica, kopi Robusta, kopi Liberica, dan kopi Excelsa. Yang pertama yaitu kopi Arabica. Nah, kopi Arabica merupakan jenis kopi yang pertama kali dibudidayakan di Indonesia. Kopi ini tumbuh sangat baik di daerah dengan ketinggian 1000 sampai 2,11 meter di atas permukaan laut. Semakin tinggi lokasi perkebunan kopi Arabica, cita rasa biji kopi yang dihasilkan semakin baik. Perakaran tanaman kopi Arabica lebih dalam dibandingkan perakaran kopi Robusta. Nah, perkembangan kopi Arabica terdapat di beberapa daerah antara lain Tapanuli Utara, Dairi, Tobusa, Humang, Mandailing, dan Karo, atau Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Aceh, Provinsi Lampung, beberapa provinsi di Sulawesi, Jawa, dan Bali. Kopi Arabica memiliki variasi rasa yang beragam, mulai dari rasa manis, lembut, hingga rasanya yang kuat dan tajam. Ketika proses sangrai, aroma yang dikeluarkan oleh jenis kopi ini mirip dengan blueberry, namun setelah disangrai, biji kopi Arabica beraroma buah-buahan dan manis. Yang kedua, kopi Robusta. Nah, kopi Robusta berasal dari kata robust yang artinya kuat, sesuai dengan gambaran postur atau body atau tingkat kekentalannya yang kuat. Tanaman kopi Robusta berkehendaki tanah yang gembur dan kaya bahan organik. Tingkat keasaman tanah yang ideal untuk tanaman ini sekitar 5,5 sampai 6,5.
Kopi Robusta dianjurkan dibudidayakan di bawah naungan pohon lain. Jenis kopi ini memiliki variasi rasa netral sampai tajam dan sering dianggap memiliki rasa seperti gandum. Sama halnya dengan kopi Arabica, ketika disangrai, kopi Robusta juga mengeluarkan aroma wangi. Namun, kopi Robusta lebih beraroma seperti kacang-kacangan. Yang ketiga, kopi Liberica. Nah, kopi Liberica berasal dari Liberia atau Afrika Barat. Kopi ini dapat tumbuh setinggi 9 meter dari tanah. Jenis kopi ini paling tahan pada penyakit Hemilia Fostertrick dibanding jenis lainnya. Hal itu merupakan keunggulan kopi Liberica dari jenis kopi lainnya. Nah, produktivitas jenis kopi ini ada pada kisaran 400 sampai 500 kg per tahun. Liberica dapat berbunga sepanjang tahun. Dalam satu buku bisa berbunga lebih dari satu kali. Di Indonesia, jenis kopi ini ditanam di daerah Jawa dan Lampung. Kopi Liberica dikenal pula dengan sebutan kopi nangka karena yang terakhir yaitu kopi Excelsa. Nah, kopi Excelsa merupakan salah satu jenis kopi yang paling toleran terhadap ketinggian tanah. Kopi ini bisa tumbuh dengan baik di dataran rendah mulai dari 0 sampai 750 meter di atas permukaan laut. Nah, selain itu, kopi Excelsa juga tahan terhadap suhu tinggi dan kekeringan. Pohon kopi Excelsa bisa menjulang hingga 20 meter. Kopi Excelsa memiliki produktivitas rata-rata 800 sampai 1.200 kg per tahun. Nah, kelebihan lain jenis kopi Excelsa adalah bisa tumbuh di tanah gambut. Nah, di Indonesia, Excelsa ditemukan secara terbatas di daerah Tanjung Jabung Barat, Jambi. Kopi Excelsa mempunyai cita rasa dan aroma yang dikategorikan kuat dan dominan pahit. Nah, berikut merupakan kandungan kimiawi yang dapat ditemukan di dalam kopi. Nah, yang pertama, decafeoilquinic acid, yaitu zat ini adalah salah satu zat antioksidan yang dapat menangkal radikal bebas. Meskipun kadar oksidan di dalam biji kopi tidak sebanyak tumbuhan obat lain, namun kopi adalah salah satu supplier antioksidan paling banyak dikonsumsi di dunia. Nah, yang kedua yaitu polifenol. Polifenol atau polifenol adalah kelompok bahan kimia dengan lebih dari 1 unit fenol per molekul. Nah, polifenol diketahui memiliki sifat antioksidan yang dapat mencegah radikal bebas. Selain pada kopi, polifenol juga terdapat pada teh, coklat, anggur merah, minyak zaitun, dan kacang-kacangan. Yang ketiga, flavonoid. Nah, flavonoid juga dikenal sebagai bioflavonoid adalah kelas fitokimikal yang hanya bisa disintesis oleh tanaman, termasuk kopi. Flavonoid mampu bertindak sebagai antioksidan dan berfungsi menetralisir radikal bebas sehingga dapat mencerahkan kulit yang kusam dan dengan demikian meminimalkan efek kerusakan pada sel dan jaringan tubuh. Yaitu quinic acid. Rasa asam pada kopi ditentukan pada jumlah zat yang satu ini. Kadar quinic acid pada kopi terkadang jumlahnya berbeda-beda. Zat ini digunakan pula dalam ilmu kedokteran sebagai bahan pembuatan obat flu. Ada kafein. Nah, kafein ditemukan di dalam beberapa biji daun dan buah dari beberapa tanaman. Kopi adalah salah satu tanaman yang memiliki kandungan kafein yang paling sering dinikmati oleh manusia. Kafein diklasifikasikan sebagai drug dan diakui aman dalam dosis tertentu. Melebihi dosis yang ditentukan akan menyebabkan ketergantungan atau kecanduan. Dalam konsumsi yang sudah menahan kafein dapat menyebabkan timbulnya penyakit seperti kanker dan masalah gangguan tidur atau insomnia. Nah, yang keenam yaitu dimetil disulfide. Nah, pada biji kopi yang masih hijau atau belum dikeringkan dan disangrai, kandungan senyawa ini termasuk senyawa yang banyak.
Zat inilah yang membuat kotoran manusia berbau mirip dengan senyawa sulfur. Nah, yang ketujuh yaitu asetilmetilkarbinol. Zat yang satu ini adalah zat yang membuat kopi terasa gurih di lidah. Zat ini banyak ditemukan pula pada mentega. Yang kedelapan yaitu putrescine. Zat yang dihasilkan oleh bakteri E. coli ini adalah bakteri yang membuat suatu menjadi busuk. Zat ini adalah hasil dari pembusukan dari bakteri tersebut. Nah, yang kesembilan yaitu trigonelline. Nah, zat yang satu ini adalah zat yang dapat melindungi gigi. Meski kadang seseorang peminum kopi mempunyai gigi yang agak hitam, namun zat ini yang membuat gigi tidak mudah berlubang. Yang ke-10 yaitu niacin. Nah, zat yang satu ini adalah senyawa yang kurang baik bagi tubuh karena senyawa ini dapat menyerap vitamin-vitamin yang ada di dalam tubuh. Sedangkan vitamin sangat dibutuhkan tubuh untuk proses-proses yang ada di dalam tubuh. Oleh karenanya, meminum kopi hanya dianjurkan paling banyak 2-3 kali sehari. Nah, yang ke-11 yaitu mengandung air. Air atau H2O adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kopi. Nah, kandungan kimiawi kopi yang satu ini adalah bagian yang penting bagi tubuh karena 70% tubuh adalah air, dan meskipun kandungan air di dalam kopi terkadang tidak digunakan atau dilakukan pengeringan pada biji kopi, namun kandungan air di dalam kopi adalah bagian dari senyawa kimiawi kopi. Nah, yang terakhir yaitu etipenol. Zat yang satu ini mungkin asing bagi kita, namun zat ini merupakan aroma khusus pada kopi. Zat ini mirip dengan tar dan mengandung feromon. Nah, saya akan menjelaskan tentang lulur. Lulur merupakan salah satu produk perawatan tubuh yang banyak digunakan. Selain dapat membuat kulit menjadi lebih bersih, kandungannya juga disempurnakan dengan bahan-bahan alami yang memiliki berbagai macam khasiat, mulai dari mencerahkan, mengangkat sel-sel kulit mati, sehingga melembutkan kulit. Nah, apalagi aktivitas sehari-harimu menuntut untuk berada di luar ruangan, di bawah sinar matahari yang terlalu terang. Udara yang panas dan sangat tersinar matahari biasanya cepat membuat kulitmu terlihat kusam dan gelap. Perawatan di atas harus dengan rajin dilakukan. Lulur dapat dilakukan 2 hari sekali tergantung kebutuhan kulit Anda. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang ketiga yaitu metode penelitian. Nah, jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimental yang dilakukan dengan menguji ampas kopi menjadi bahan lulur pemutih kulit secara kualitatif. Nah, alat dan bahan yang digunakan yaitu sendok kecil dan mangkuk kecil. Bahannya itu 4 sendok teh ampas kopi dan 2 sendok teh madu. Nah, cara penelitiannya yaitu langkah-langkah penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, disiapkan alat dan bahan. Yang kedua, 4 sendok teh ampas kopi dan 2 sendok teh madu murni dimasukkan ke dalam mangkuk kecil. Diaduk hingga tercampur sedikit kental dan berbentuk pasta. Dioleskan pasta tersebut pada kedua telapak tangan, dibiarkan selama 15 menit. Setelah itu digosok perlahan-lahan ke kulit tangan dan ini akan berfungsi sebagai eksfoliator sebelum membersihkan lulurnya. Yang ketujuh, tangan dicuci dengan air biasa. Yang kedelapan, yaitu yang terakhir, tangan dikeringkan dengan handuk yang bersih dan kering. Hasil penelitian tentang pemanfaatan campuran ampas kopi sebagai pemutih kulit yaitu didapat data sebagai berikut. Nah, di dalam tabel ini merupakan data perubahan warna kulit pada tangan dan tingkat kecerahan tangan selama percobaan dengan menggunakan ampas kopi. Nah, setelah itu saya akan membahas tentang pembahasan penelitian.
Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa penggunaan lulur campuran ampas kopi dapat memutihkan kulit tangan. Hal ini dapat terlihat pada ketiga sampel. Sebelum menggunakan lulur dan setelah menggunakan lulur 2 hari sekali selama 1 minggu. Pada hari pertama sangat kusam dan sangat kasar kulit pun pada tangan. Setiap sampel belum terlihat perubahannya. Namun pada hari ke-7, kulit pada tangan ketiga sampel sudah mengalami perubahan. Hal ini dikarenakan zat antioksidan yang berada dalam ampas kopi sudah mulai bekerja. Akhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ampas kopi dapat memutihkan kulit pada tubuh. Nah, ini merupakan alat dan bahan pembuatan masker. Dan yang ini adalah sampel sebelum pemakaian dan sesudah pemakaian.